Yang saya hormati seluruh peserta acara seminar tentang peduli limbah medis. Yang pertama, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia, pada penyelenggara yang telah membuat acara ini. Karena menurut saya, acara ini sangat penting. Acara ini akan menjadi penentu kelangsungan masa depan kesehatan bangsa kita, kesehatan nasional kita. Ketahanan nasional di bidang kesehatan kita harus semakin baik. Bapak Ibu semuanya, sebagaimana data-data yang setiap hari ditayangkan oleh Satgas, dalam kurun waktu 1 minggu terakhir ini ada kemajuan yang cukup mengembirakan, terutama dalam menekan kasus aktif secara nasional. Pada awal Februari yang lalu, kasus aktif kita itu pernah mencapai 176.000 orang. Artinya terdapat 176.000 warga negara kita yang mengalami sakit COVID, terpapar COVID, baik yang tanpa gejala, gejala ringan, sedang, berat, bahkan kritis. Namun, pada data yang dikeluarkan oleh Satgas kemarin sore, kasus aktif telah turun menjadi 159.000 orang. Ini tentunya suatu prestasi yang sangat mengembirakan dan tentunya kerja keras dari semua pihak, seluruh pimpinan di pusat dan di daerah di bawah komando dan arahan Bapak Presiden Jokowi. Mengingat kita sempat panik pada periode September tahun lalu, ketika kasus aktif kita berada pada posisi 65.000 orang. Saya ulangi, pada periode September-Oktober tahun lalu, kasus aktif kita sekitar 65.000 orang. Dan setelah ada pembatasan yang cukup ketat, kita bisa mengurangi menjadi 54.000 orang. Tetapi sekarang ini terlihat angkanya 3 kali lipat dari jumlah yang ada pada bulan September yang lalu. Nah, oleh karenanya upaya kerja keras dari semua pihak untuk menekan kasus aktif ini harus kita apresiasi. Pelibatan masyarakat menjadi modal yang sangat utama. Nah, demikian juga dalam penanganan limbah medis ini. Bapak Ibu semuanya, limbah medis akan menjadi persoalan besar bagi bangsa kita. Bukan hanya kepada bangsa kita, tetapi kepada seluruh negara di dunia. Oleh karenanya, salah satu upaya kita sekarang adalah melakukan berbagai macam program edukasi, sosialisasi tentang betapa berbahayanya apabila kita tidak mampu mengelola limbah medis ini, terutama adalah masker, limbah yang dihasilkan dari rumah tangga. Lazimnya kalau dikelola oleh rumah sakit, oleh tempat isolasi yang terpusat, itu sudah ada pihak-pihak atau panitia atau tim yang bertanggung jawab untuk mengelola limbah medis tersebut. Namun yang perlu kita antisipasi adalah limbah medis yang berasal dari keluarga, terutama masker. Karena apa? Pengalaman saya, Bapak Ibu semuanya, saya pernah bertugas di Maluku dan juga di Jawa Barat. Salah satu persoalan yang terjadi adalah kerusakan ekosistem, terutama di sungai. Hampir semua daerah, terutama di Jawa Barat, khususnya lagi adalah Sungai Citarum, adalah tempat pembuangan limbah atau sampah raksasa. Dan Sungai Citarum salah satu sungai yang tercemar di dunia. Saya ulangi, Sungai Citarum adalah salah satu sungai dari 10 sungai yang tercemar di dunia. Sebagai bangsa harusnya kita malu. Kenapa kita membiarkan sampah begitu banyak berada di sungai-sungai? Bukan hanya Citarum sebenarnya. Ada banyak sungai-sungai besar di tanah air kita yang kasusnya itu sudah sangat mengkhawatirkan, sudah tercemar, baik sedang termasuk juga berat. Oleh karenanya pengalaman ini menurut saya
mumpung ini masih belum terlambat dan kita masih punya kesempatan yang cukup banyak karena sekarang ini satu kegiatan itu dalam satu komando, artinya kebijakan pusat sampai ke daerah hampir sama. Nah, inilah pentingnya bagi kita untuk melakukan edukasi dan sosialisasi, sehingga seminar kali ini menurut saya sangat penting. Dan seminar seperti ini harus terus ditransformasikan sampai ke tingkat yang lebih rendah lagi, melalui program-program yang lebih nyata kepada masyarakat, untuk bisa diketahui oleh masyarakat bagaimana caranya agar setiap hari masker bekas itu dikumpulkan. Lantas pada kurun waktu tertentu ada petugas yang mengambil. Nah, ini menurut saya seminar kali ini harus memberikan suatu solusi yang nyata, memberikan masukan yang nyata kepada masyarakat, bagaimana secara komunitas kita semua mampu mengelola limbah masker ini. Kalau tidak, maka ancaman yang terjadi adalah kerusakan ekosistem. Contoh misalnya di Teluk Jakarta, LIPI sudah menemukan begitu banyak limbah medis yang berhamburan di Teluk Jakarta. Padahal Teluk Jakarta ini adalah satu kawasan untuk program budidaya dan juga program untuk ketahanan pangan terutama di bidang perikanan. Apa jadinya kalau Teluk Jakarta yang sudah cukup tercemar ditambah lagi dengan pencemaran limbah medis? Tentu ini tidak kita harapkan. Dampak dari rusaknya ekosistem yang ada di teluk-teluk bukan hanya mengganggu terumbu karang, tetapi juga akan mengganggu biota laut. Lantas nanti ikan-ikan kecil yang memakan plankton-plankton yang mungkin sudah tercemar limbah tersebut akan dimakan oleh ikan yang lebih besar. Dan ikan yang besar itu nanti pasti kita konsumsi. Jadi mata rantai ini diharapkan bisa segera kita kendalikan sehingga konsumsi makanan kita yang berasal dari laut pun akan tetap sehat, sehingga bangsa kita tetap lebih baik kesehatannya, sehingga ketahanan nasional di bidang kesehatan pun akan semakin baik. Bapak Ibu semuanya, pengalaman lagi yang pernah saya alami adalah tidak sedikit limbah medis ini dibuang pada tempat-tempat tertentu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya pernah menemukan limbah dari rumah sakit yang bertuliskan kantong darahnya itu bertuliskan HIV/AIDS. Ada pisau bekas operasi, ada gunting bekas operasi, ada jarum suntik, ada begitu banyak. Dan itu merusak lingkungan. Oleh karenanya sekali lagi Bapak Ibu semuanya, seminar kali ini sangat penting, sangat strategis. Ini adalah wujud nyata bagaimana bangsa Indonesia bisa memberikan nilai tambah yang positif bagi kelangsungan ekosistem kita. Bukan hanya di bidang kesehatan, tetapi juga di banyak faktor lainnya. Kita sudah punya banyak pengalaman dalam mengelola kerusakan lingkungan, terutama sungai. Mudah-mudahan pengalaman yang sudah pernah terjadi kita adopsi untuk program limbah medis ini melalui skala rumah tangga. Perubahan perilaku akan sangat menentukan kesuksesan dalam mengelola limbah medis ini. Selamat mengikuti seminar, kita jaga alam, alam jaga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santio, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.